Saya ke Pak Herman Haluti. Pak Herman Haluti pelaku juga ya, punya jaring apung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya langsung saja. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat mendalam kepada Forum Demokrasi yang telah melaksanakan kegiatan ini. Karena berbicara terkait dengan revitalisasi Danau Limboto sejak tahun 2020 saya sudah suarakan. Saat itu DPRD Provinsi melaksanakan reses di DPRD Kota 2 kali. Saya suarakan. Kemudian juga karena tidak ada tindak lanjut, saya menyampaikan berbicara melalui media online juga. Yang keempat, pada saat rapat lintas OPD yang dilaksanakan di Magna Hotel, kebetulan Kaban Bapeda Provinsi juga hadir, saya sampaikan juga. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini semua yang menjadi kekhawatiran para pembudidaya itu bisa teratasi. Dan saya tegaskan bahwa saya hadir di tempat ini dalam kapasitas sebagai pembudidaya ikan yang ada di Libuo, bukan di jaring apung, ya. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pemerintah daerah provinsi bersama anggota DPRD provinsi yang telah melahirkan perda ini, di mana tujuannya untuk melestarikan Danau Limboto, mencegah dari pendangkalan, dan juga untuk melestarikan ataupun mengembalikan lagi populasi ikan yang merupakan ciri khas daripada Provinsi Gorontalo seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, yakni Payangga, Hulu'u, dan Manggabai. Mendengar penyampaian saya tadi, saya teringat akan dialog, ya, dialog Pilgub 2011. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu calon gubernur, ya, dan kebetulan beliau menjadi pemenang. Walaupun terlambat dan perdanya dibuat di 2017 tidak masalah. Yang penting yang ingin kami pertegas bahwa keseriusan daripada pemerintah daerah dalam rangka untuk pengawasan ataupun menjalankan perda itu sendiri. Yang pertama, benar yang disampaikan oleh orang tua saya Pak Adan Dambea, kurangnya sosialisasi. Zaman Pak Fadel itu, ya, zaman Pak Fadel itu pernah melaksanakan pelepasan bibit ikan koan. Ikan koan itu makanannya cuma tumbuhan, ya, tumbuhan air. Tetapi karena tidak ada sosialisasinya, hari ini dilepas, bulan depan sudah di pasar ikannya, sudah didapat oleh nelayan, kemudian mereka bawa ke pasar, ya. Kemudian setelah perda juga jadi, ya, jangankan tadi disampaikan Pak Adan belum ada SK gubernurnya, ya. Pelaksanaannya juga tidak maksimal. Pada pasal 58 itu, ya, huruf B ayat 2 dan 3 ada di situ larangan untuk penangkapan ikan dengan menggunakan alat tradisional yang tidak ramah lingkungan, dan juga penangkapan ikan yang mengakibatkan hilangnya ekosistem perikanan. Artinya itu yang dilarang, satu, penangkapan ikan menggunakan strom. Yang kedua, menggunakan pukat harimau atau bahasa Gorontalonya pajala. Hal ini tetap ada sampai dengan hari ini. Semestinya ketika perda ini dilaksanakan dibuat pos-pos jaga di sana. Ya, ini saran kami, ya. Sebenarnya persoalan ini sudah tuntas ketika mendengarkan pernyataan Pak Dan tadi sebagai anggota DPRD yang duduk di badan Bapemperda sudah akan merevisi. Ya, sudah selesai sebenarnya. Sehingga apa yang kami sampaikan ini sebagai masukan-masukan saja untuk dimasukkan dalam perda tersebut, ranperda tersebut. Dan saran kami secepatnya Pak, karena sekarang ini kan pembahasan KUA PPAS Induk, ya. Dalam rangka pembahasan KUA PPAS Induk 2023.
Insya Allah ini sudah masuk di Prolegda. Karena kalau tidak masuk di Prolegda 2023, nanti 2024 baru bisa dibahas lagi. Karena Prolegdanya per tahun itu. Ya. Insya Allah sudah masuk. Ada juga berbeda di sini. Ya. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan juga bahwasanya dalam rangka penyusunan Ranperda nomor 9 2017 ini hanya terfokus pada dampak lingkungan. Kurang memperhatikan dampak ekonomi. Kenapa saya sampaikan bahwa saya hanya perwakilan dari pembudidaya ikan yang ada di Kelurahan Libuo? Dengan ditertibkannya para pembudidaya ikan yang ada di Danau Limboto, itu berakibat juga pada kami yang ada di Kelurahan Libuo, karena suplai bibitnya dari kami. Ada puluhan hektar pembudidaya ikan yang ada di Kelurahan Libuo, bibitnya dari sini. Belum lagi bicara banyak para penjual-penjual ikan yang kena dampak kalau sudah tidak ada lagi. Ya. Makanya benar apa yang disampaikan Ibu Kadis tadi, akan menimbulkan inflasi ketika ini memang dihilangkan. Ya. Semestinya di samping menggunakan analisis dampak lingkungan, analisis dampak ekonomi juga diperhatikan sehingga tidak muncul kekhawatiran seperti ini. Ribuan orang yang menggantungkan ya penghasilannya dari jenis usaha ini. Anak-anak sekolah juga, memang pendidikan sekarang sudah gratis, tapi transportasi masih menjadi beban orang tua. Kalau ketika itu sudah dihilangkan, ya, budidaya ikan di Kelurahan Libuo juga, para penjual ikan juga sudah nganggur, ya, mereka mau kasih uang jajan atau transportasi siswa dari mana? Belum lagi terinformasi juga banyak para pelaku usaha jaring apung itu yang memperoleh tambahan dana dari kredit bank, bahkan ratusan juta. Ketika ini mau dihilangkan juga pasti ada yang akan kehilangan rumah, kehilangan kendaraan karena BPKB dan sertifikatnya dijadikan angguna di bank untuk memperoleh tambahan dana. Ya. Sehingga ini masukan kami untuk mendapatkan perhatian khususnya dari Bapemperda dalam rangka penyusunan Ranperda, perubahan Ranperda yang seperti disampaikan tadi. Begitu juga terkait dengan pernyataan tadi bahwasanya jaring apung itu bisa menimbulkan pendangkalan, ya. Dan kami tidak akan membantah itu karena itu telah diteliti oleh para ahli. Kami hanya lulusan SMA, Pak. Ya. Tetapi kami bisa membuktikan ya sebagai pembanding apakah penelitian itu benar atau tidak. Sekarang coba kita lihat, justru kawasan-kawasan yang ada jaring apung lebih dalam ketimbang yang tidak ada jaring apung. Contoh, bagian Limboto, Batu Daa, paling banyak itu kan sudah beralih fungsi, sudah menjadi sawah. Ya. Karena pengalaman kami, saya 5 tahun di jaring apung dari tahun 2008 sampai 2013, ya. Ketika ikan dalam air itu kan mereka bermain, mereka beraktivitas. Kepakan atau kibasan daripada sayap, sirip dan juga ekor itu bisa menghempaskan lumpur sehingga tidak ada pengendapan di situ. Ini juga sebagai kami tidak dalam rangka membantah, tapi ini kenyataan di lapangan. Semestinya makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, tolong diidentifikasi dulu penyebab utama terjadinya pendangkalan. Tadi disampaikan ada 6 juta kubik, ya. 6 juta kubik itu coba dihitung berapa hektar ya yang kena. 6 juta kubik kedalaman 2,5 meter yang ada sekarang, berapa luasan yang tertutup? Sehingganya yang perlu dilaksanakan awal itu bagaimana untuk menghindari jangan sampai terjadinya sedimen. Saya tahu persis dari 2014 itu mulai diadakan pengerukan Danau Limboto, tetapi belum ada cek damnya, sehingga ketika selesai dikeruk banjir 1-2 kali saja tertutup lagi. Dan ini juga bisa kami buktikan sebagai pembanding buat kita semua. Sekali lagi kami tidak membantah hasil penelitian, tapi ini kenyataan di lapangan. 1 kali banjir saja, Pak. Kemarin kami kebetulan saya di Komisi C kunjungan ke lokasi banjir, kebetulan waktu itu banjir 9 kali di 1 kali banjir saja meninggalkan kurang lebih 1 sentimeter, ya, endapan lumpur. Itu cuma 1 kali. Apalagi tadi disampaikan ada 23 anak sungai yang mengalir ke Danau Limboto. Ini yang harus menjadi perhatian. Bangun dulu cek damnya.
kemudian dilakukan pengerukan. Karena kalau pengerukan lebih awal kemudian tidak ada cek dam, percuma. Di kelurahan di desa Tawumela, saya sering main ke sana Pak. Ya, kebetulan saya di samping jaring apung, saya juga hobi mancing. Ya. Itu 2014 dikeruk, kedalaman 7 meter. Sekarang tidak sampai 5 meter lagi. Karena setiap ada penambahan debit air danau pasti bersamaan dengan lumpur, tertutup lagi dengan lumpur. Yang kedua terkait dengan enceng gondok juga yang menjadi penyebab. Terinformasi kemarin, informasi yang masuk ke saya karena adanya pembudidaya ikan sehingga kotorannya itu yang memicu kesuburan tumbuhan air. Namanya tumbuhan air tanpa ada tetap subur dia. Solusinya kan tumbuhan airnya yang harus dikeluarkan. Ini sudah berapa tahun kami lihat proses pengerukan atau pengangkutan itu tumbuhan air belum pernah tuntas. Ya. Padahal kami kalau melibatkan masyarakat sebenarnya gampang. Kan di Gorontalo ada 2 musim, musim angin timur dengan angin barat. Kalau angin timur, ya keruknya angkatnya di bagian Limboto, ya karena semua rumput tertumpuk di sana. Kalau dia musim angin barat, keruknya di Kelurahan Dembe, ya. Dari 2020 saya sudah mengusulkan kemarin. Kebetulan waktu itu ada banggar juga, beberapa banggar yang datang ke provinsi terkait dengan alat pemusnah enceng gondok. Bahkan saya sudah perlihatkan ini alatnya, bukan yang sama dengan yang ada sekarang. Itu dia jalan di air langsung dihancurkan itu, dibuang. Ya. Tapi sampai dengan hari ini tidak ada. Ada saya lihat kalau saya ke bandara, saya lihat ada parkir-parkir di situ tapi tidak bekerja. Saya tidak tahu kalau memang tidak difungsikan atau bagaimana. Sehingganya sekali lagi terima kasih Pak Adan sudah berinisiasi untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap Ranperda, tapi kami lebih berharap ketika Ranperda itu sudah ditetapkan menjadi Perda, kiranya ada pengawasan dan juga tindak lanjutnya. Baik. Ya, supaya semua, karena Perda ini menggunakan uang rakyat Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.